Nasdem betul-betul berang. Demokrat maksa AHY jadi cawapres Anies, tapi nggak mau urun modal. Demokrat di daerah nggak pernah pasang baliho Anies. Kere. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar penentuan bacawa pres segera dilakukan karena waktu yang semakin sempit menjelang pemilihan presiden 2024. Kan nggak ada paksaan, ya namanya normal nanya kapan mau umumin, wajar lah. Namanya partai besar juga pengen kader sendiri yang muncul sebagai cawapres Anies. Iya, mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Kami kan dipersilahkan Mas Anies untuk memilih calon wakil presidennya. Oke. Lalu kemudian tentu saja kalau kami ditanya, kami menyodorkan Mas AHY, Anies AHY. Kalau mau menang ya Anies AHY, kan begitu. Oke. Sepakat bahwa untuk urusan pendamping dari Pak Anies kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Anies untuk menentukan baik itu siapa yang akan menjadi calon pendampingnya maupun kapan akan disampaikan kepada publik terkait calon pendamping dari Pak Anies. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menuding Partai Demokrat tengah mengancam akan hengkang jika Agus Harimurti Yudhoyono tidak dipilih menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Hal itu disampaikan menanggapi desakan Demokrat agar Anies segera menentukan siapa figur pendampingnya untuk menghadapi pemilihan presiden 2024. Kata Ahmad Ali, sebenarnya berterus terang saja kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur, bilang aja begitu. Ia pun mengatakan jika Demokrat tidak berniat demikian, maka seharusnya partai berlambang bintang Mercy itu bisa mensosialisasikan Anies sebagai baca pres sejak saat ini. Pasalnya, Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho dari Partai Demokrat yang berisikan foto Anies. Ali pun lantas meminta agar Demokrat tidak memberikan tekanan kepada Anies sebab mandat pemilihan bakal cawapres sudah diberikan sepenuhnya pada mantan gubernur Jakarta itu. Apa yang disampaikan oleh Nasdem itu secara telak telah membongkar bobroknya Demokrat dan PKS, terutama Demokrasi yang ngebet banget mengincar posisi cawapres dan terkesan memaksakan AHY menjadi pendamping Anies. Padahal selama ini mereka ogah-ogahan promosikan Anies di daerah-daerah. Tak seperti Nasdem yang jor-joran perintahkan semua kadernya pampang foto Anies capres. Demokrat seolah mau untungnya saja, gak modal tapi kemaruk posisi RI 2. Maksanya Demokrat agar AHY jadi cawapres ini juga dipertegas dengan pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengatakan jika pihaknya tak menampik Ketum Partai Demokrat AHY tetap memaksa ingin menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Bahkan Sahroni menyebut posisi koalisi perubahan untuk persatuan masihlah dinamis dan masih memiliki keinginan yang berbeda-beda. Jadi ada kemungkinan koalisi perubahan bakal bubar karena ada perbedaan pendapat. Terlebih AHY juga semakin besar kepala setelah namanya masuk bursa cawapres Ganjar Pranowo. Tapi lucunya, jelas-jelas nggak laku sebagai cawapres di koalisi perubahan, AHY sok-sokan jual mahal pula dengan mengatakan menolak penawaran Puan Maharani dengan alasan dirinya menjunjung tinggi etika politik. Sebenarnya gini, di koalisi perubahan saja AHY nggak laku. Terbukti Nasdem dan PKS secara terang-terangan menolaknya menjadi cawapres Anies. Sampai-sampai Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengancam koalisi perubahan akan bubar kalau Demokrat terus-terusan memaksa AHY jadi cawapres Anies. Artinya apa? Kalau di koalisi perubahan saja yang jelas-jelas ada Partai Demokrat di dalamnya, AHY nggak laku, apalagi di koalisi lain. Terlebih PDIP sudah menegaskan tidak akan berkoalisi dengan Demokrat di pemilu 2024, yang mana pada 23 Juni 2022 silam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan PDIP tidak mau menjalin koalisi dengan partai berlambang bintang Mercy itu. Alasannya karena PDIP dan Demokrat memiliki prinsip politik yang berbeda. Sudah ngebet banget jadi cawapres Anies sampai ngotot maksa-maksa, juga kepedean sama PDIP, malah dibuat malu.
Tapi perilaku Partai Demokrat memang seperti itu. Mereka sok bagus, sok berkualitas, tapi di koalisi sendiri nggak dianggap. Sebaiknya Demokrat konsisten sajalah mendukung Anies, meskipun cawapresnya bukan AHY, daripada hanya jadi bola sepak, dioper sana, dioper sini, tapi nggak gol juga. Ternyata koalisi perubahan diam-diam mau layu sebelum berkembang. Kayaknya sudah tepat kalau Demokrat mau meninggalkan Anies, Nasdem atau PKS. Karena kalian itu hanya dimanfaatkan saja Ferguson. Sejatinya mereka sama sekali tidak tertarik untuk mengusung AHY sebagai cawapres. Bagaimana menurut Anda? Tidak lagi di sirkuit Ancol, tapi kita street sirkuit dalam kota. Terekam kamera, cemberut, sirkuit Ancol kebanggaan Anies bakal mangkrak. Bos Formula E perintahkan balapan tahun depan pakai sirkuit jalan raya, ratusan miliar terbuang percuma dong. Formula E ini mau di track kota nih Pak, bukan di Ancol. Anies gimana? Saya percayakan kepada teman-teman yang sekarang mengelola untuk mengambil keputusan yang terbaik, dan itulah nature-nya begitu. Sekarang sudah ada yang mengelola, sudah ada manajemen, biarkan manajemen itu mengambil keputusan. Dan saya rasa keputusan yang diambil pasti sudah mempertimbangkan semua faktor. Ini kegiatan biasa seperti umum, yaitu bisnis to bisnis, dan beliau memahami bahwa ini antara Jakpro dengan Formula E. Saya sudah minta tolong pada Jakpro untuk lakukan pendampingan. Jakpro juga saya minta Kajati untuk melakukan pendampingan. Perekanan adalah B2B, bisnis biasa, tapi ini adalah sport tourism, persiapan lapangan, sirkuit, oke. 2024 kita kemungkinan besar, tadi sudah kita bicara dengan Alberto maupun Gubernur, kita tidak lagi di sirkuit Ancol, tapi kita street sirkuit dalam kota. Anies hanya taunya pencitraan aja, tapi nggak mengawal dengan baik proses penyelenggaraannya. Anies bukan seorang eksekutor yang baik, dia hanya tahu konsepnya saja dan menyerahkan semua eksekusinya kepada orang-orangnya yang sangat mungkin mengambil manfaat dari sana. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mempersoalkan lokasi ajang balap Formula E 2024 mendatang diubah ke ruas jalan umum di Jalan Jenderal Sudirman Tamrin, Jakarta. Diketahui pada 2022-2023, balapan Formula E digelar di Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta Utara. Menurut Anies, penyelenggaraan Formula E dari sirkuit ke jalanan merupakan suatu perubahan. Anies ngeles, perubahan menurutnya adalah bagian dari pertumbuhan. Jadi ia menghimbau agar jangan pernah takut dengan perubahan. Karena Anies meyakini pihak panitia sudah mempertimbangkan rencana itu dengan baik, termasuk perubahan trek dan perubahan generasi mobil. Meski demikian, Anies mempercayakan keputusan itu kepada pihak panitia acara. Apalagi mereka sudah menggelar acara tersebut beberapa kali. Menurut Anies, tahun ini saja Formula E sudah memasuki musim ke-9, bahkan kendaraannya sudah generasi ketiga, sehingga lebih cepat dan lebih ringan dibanding sebelumnya. Jadi artinya, perubahan menurut Anies tidak bisa dihindari. Melihat respon Anies, sepertinya dia nggak rela ya jika sirkuit dipindah ke Jalan Jenderal Sudirman Tamrin. Anies kayaknya cemberut, berat hati jika Jakarta International Circuit atau GIC akan mangkrak. Tapi ya begitulah, Anies selalu membuat manuver ngibul yang seolah mendukung perubahan sirkuit Formula E ke jalan raya, padahal mah nggak rela. Ya secara apa sih yang bisa dibanggakan dari Anies? Mungkin ini efek ngamuknya bos Formula E kali ya yang dikibuli Anies. Dulu ngotot adakan balapan penuh kontroversi ini, kini pas mau nyapres malah mengkhianati. Hujat-hujat subsidi mobil listrik. Mobil listrik disebut tidak efektif untuk mengurangi emisi karbon dan sekarang sepi pula. Dan kini mau tak mau DKI Jakarta akan tetap menggelar Formula E yang rugi, yang tidak menguntungkan bagi warga Jakarta. Formula E memang tidak menguntungkan dan bisa dipastikan Formula E tidak akan lanjut sampai 2024. Karena memang tidak ada keuntungannya sama sekali, itu masih mungkin ya.
Selain itu, penggunaan sirkuit Formula E yang dibangun menggunakan uang APBD tersebut juga melanggar aturan karena penggunaan dana APBD tidak boleh digunakan di dalam ajang Formula E atau ajang apapun yang tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan apapun bagi masyarakat. Jika diperhatikan, sebenarnya bisa disebut ada kejanggalan jika sebuah pembangunan sirkuit Formula E memakan banyak sekali anggaran tapi kualitasnya biasa saja, bahkan bisa dibilang abal-abal. Sebenarnya untuk Formula E sendiri sudah banyak desakan untuk mengusut dugaan penyelewengan anggaran terkait dengan komitmen fee sebesar 560 miliar. Tapi sampai detik ini tidak ada upaya serius untuk mengusut. Intinya, di masa kepemimpinan Anies, anggaran boros sekali. Kemudian hasilnya pun raja, banyak yang tidak bermutu, banyak yang tidak bertahan lama. Misalnya kain waring, tugu bambu, tugu batu, tugu sepatu, tugu peti mati, dan lain-lain. Kalau diusut satu persatu pastilah ada kejanggalan massal. Misalnya kasus kelebihan bayar. Sudah terjadi berulang kali tapi tidak ada yang mempermasalahkan. Sebenarnya bisa dikatakan Formula E ini adalah strategi Anies untuk menaikkan citra politiknya. Formula E ini masih mencari jati diri. Relatif masih baru dan belum menguntungkan secara bisnis. Namanya juga sedang ngebat. Makanya Anies terus-menerus pencitraan saja. Mungkin tidak terlalu paham seluk-beluk di baliknya. Pokoknya selenggarakan. Berhasil lalu berdiri paling depan mengklaim itu adalah jasanya. Terbuktikan di 2022. Bagaimana menurut Anda?